Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan melanjutkan ya untuk pembahasan penilaian akhir tahun Matematika Peminatan kelas 12. Saya akan mulai dari soal nomor 11 ya. Disimak bukunya halaman 90 ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Nomor 11. Suatu variabel acak kontinu X memiliki fungsi distribusi peluang sebagai berikut. Ini baru F kecil ya. Bukan kumulatif artinya ya. Tentukan nilai P, X besar itu artinya kumulatif ya. Lebih besar dari 5. Pada saat X lebih besar dari 5, maka datanya di sini. Nah, gitu kan guys. Maka kita akan menggunakan fungsi fx sama dengan 6 min X per 4. Nah, yang ditanya adalah kumulatif. Maka F kumulatif X itu rumusnya apa? Kita integralkan. Nah, integral dari fx dx. Gitu ya. Nah, mintanya lebih besar dari 5. Nah, batasnya adalah 4 sampai 6. Maka yang kita cari adalah 5 sampai 6. Karena mintanya X lebih besar dari 5. Paham ya? Batas atasnya adalah 6. Oke. Saya akan masukkan, maka integral 5 sampai 6, 6 min X per 4 dx. Ini sama saja kayak gini, 5 ke 6, seperempat, 6 min X dx. Seperempatnya boleh kita lepas di depan, begini ya. Maka menjadi seperempat integral 5 sampai 6, 6 min X dx. Nah, yuk. Maka seperempat ya. 6 min X dx saya integralkan. 6 diintegralkan menjadi 6X. Min X diintegralkan menjadi setengah X kuadrat. Ya, dengan batasan 5 sampai 6. Begitu guys. Paham ya? Ya, saya lanjutkan ke sana. Oke. Sama dengan seperempat. Ya, saya substitusikan dulu ya pada saat X-nya 6. 6 dikalikan 6 itu adalah 36, dikurangi 6 kuadrat dibagi dengan 2, 36 bagi 2 itu 18 ya deh. Saya kurangi dengan, saya substitusikan pada saat X-nya 5, 6 dikalikan 5 itu adalah 30 ya, 25 dibagi 2, 25 per 2 ya, 25 bagi 2 itu 12,5 ya, langsung aja kayak gini ya. Ya, maka nanti seperempat ya. 36 dikurangi 18 itu kan 18. Dikurangi 30 dikurangi 12,5 itu adalah 17,5 ya. 18 dikurangi 17,5 itu 0,5. 0,5 dikalikan 0,25. Jawabannya 0,125. Begitu deh. Jawabannya adalah B. Paham ya? Saya akan lanjutkan ke soal nomor 12. Diketahui fungsi distribusi peluang suatu variabel acak kontinu sebagai berikut. Fz untuk 0 untuk Z yang lain dan 24 min 2Z per 64 untuk Z lebih besar dari K kurang dari sama dengan 12. Tentukan nilainya K. Oke ya, pada variabel acak kontinu, maka nanti F kumulatif, saya pakai ini ya. F kumulatif 12. Saya kurangi dengan F kumulatif K, ya, itu nilainya adalah 1. Untuk mencari F kumulatif Z, maka kita gunakan integral F Z dz, ya, dengan batasan K sampai dengan 12, ya. K sampai dengan 12 itu sama aja F12 kurangi FK sama dengan 1 ya, untuk variabel kontinu. Maka saya masukkan integral K sampai dengan 12, 24 min 2Z per 64 dz. Oke, 1 per 64 integral K sampai dengan 12, 24 min 2Z dz. Oke, maka nanti 1 per 64 dikalikan 24 jika saya integralkan menjadi 24Z, min 2Z saya integralkan menjadi min Z kuadrat ya, dengan batasan K sampai dengan 12. Saya substitusikan pada saat Z-nya 12. Maka 1 per 64 dikalikan 24 dikalikan 12
itu adalah 288 dikurangi dengan 12 kuadrat itu 144 ya. Saya kurangi dengan 24 pada saat Z-nya saya isi K, 24K min K kuadrat ya. Iya. Hasilnya itu adalah 1 ya, Dik ya. Karena ini adalah variabel continuum ya. Pada saat kita substitusikan 12 dikurangi K itu hasilnya 1. Oke ya, maka menjadi ini min dikalikan min, maka jadi plus K kuadrat. Ini ya, min dikalikan 24K, maka min 24K. 288 dikurangi 144 itu adalah plus 144. Yang di sini 64 saya kalikan dengan 1, maka sama dengan 64. Paham ya, Dik ya? Lalu yang ini saya pindah ruaskan ke kiri, maka nanti K kuadrat dikurangi 24K ditambah dengan 80 ya, 144 dikurangi 64 sama dengan 0. Saya faktorkan, maka nanti ini K, sini K sama dengan 0. 80 itu adalah 20 dikalikan 4 ya. Maka ini menjadi min, sini min. Maka nilai K itu adalah 20 atau nilai K adalah 4. Ya, jadi yang di abesian ada nilai K-nya itu adalah 4. Paham ya, Dik ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Diketahui fungsi distribusi kumulatif suatu variabel acak kontinu sebagai berikut. Ya, ini adalah fungsi distribusi kumulatif ya. Jika FK sama dengan 1/8, ya FK ini adalah fungsi distribusi peluang ya. Ini bukan kumulatif ya. Fungsi distribusi peluang. Fungsi distribusi peluang suatu variabel acak ya, nilainya adalah 1/8. Pertanyaannya, berapakah fungsi distribusi peluang pada keadaan K lebih besar dari 7 tapi kurang dari 15 ya. Gimana itu di sini guys? Nah, tapi kan ini diketahui ada F kumulatif ya. Yang ditanya itu bukan kumulatif, tapi fungsi distribusi peluangnya. Rumusnya bagaimana? FK itu sama dengan turunannya ya. Berarti D per DY-nya FY. Oke, oh ini berarti bukan FK ya, sorry. Ini masih FY. Nah, sama dengan D per DY FY. Ya, F di sini itu adalah fungsi distribusi kumulatif. Untuk fungsi ini ya, D, kita turunkan ya. Maka D per DY dari 1/64 Y min 7 kuadrat. Nah, saya akan turunkan 1/64 dikalikan 2 ya, maka 2/64 Y min 7 pangkat 2 kurangi 1 itu adalah 1. Turunan Y min 7 itu adalah 1 ya, yang bisa diturunkan itu hanya variabel Y-nya. Ya, 7 di sini tidak bisa diturunkan karena 7 tidak punya variabel. Ya, oke. Maka nanti ketemulah fungsi F Y itu adalah 1/32 Y min 7. Paham ya, Dik ya? Oke, tinggal saya masukkan nilai FK itu adalah 1/8. Artinya, Y di sini saya ganti dengan K. Maka 1/32 K min 7 sama dengan 1/8. Ya, dari soal ini, Dek. Oke ya. Yuk, maka menjadi 32 bagi 8 itu adalah 4 ya. Maka nanti K min 7 sama dengan 4. Oke, maka K nilainya adalah 11. Begitu. Jawabannya adalah B. Nomor 14. Gunakan tabel distribusi Z pada lampiran untuk menjawab soal nomor 14 sampai dengan 18. Dan nomor 20. Jika variabel acak X, N, 140,12, ini artinya rata-ratanya ya. Ini adalah simpangannya. Nilai P, X lebih besar dari N tapi kurang dari 140 adalah 0,1736. Tentukan nilainya N. Oke ya guys, ini. Apabila P, N. Oh ini ya, X lebih besar dari N, kurang dari 140.
Maka agar bisa masuk ke tabel distribusi Z, maka X ini saya harus rubah dalam bentuk Z. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Nanti rumusnya Z itu adalah X dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan simpangan, ya, itu rumusnya. Oke, maka P X lebih besar dari N tapi kurang dari 140 itu sama dengan P Z lebih dari N kurangi dengan rata-rata dibagi dengan simpangannya itu 12 kurang dari 140 dikurangi rata-ratanya dibagi dengan simpangannya 12, ya. Nah, maka nanti P N dikurangi 140 per 12 kayak gini ya, kurang dari 0, begitu ya. 0 dibagi 12 kan 0. Nah, setelah itu P Z kurang dari 0, caranya tuh kanan dikurangi kiri ya. Saya kurangi dengan P Z kurang dari N min 140 per 12. Nilainya berapa? Oh, ternyata P X lebih besar dari N kurang dari 140 adalah 0,1736 ya. Saya masukkan 0,1736. Ya. Nah, kita akan mencari dahulu pada saat Z-nya 0 ya. Ini deh. Kita cari Z-nya yang 0,0 ya. Berarti kan 0,0. Maka nanti datanya itu ketemu 0,5 ya. Saya masukkan sini 0,5 dikurangi P Z kurang dari N min 140 per 12 ya. Ini adalah 0,1736. Maka nanti P Z kurang dari N min 140 per 12 adalah 0,5 saya kurangi dengan 0,1736 ya, yaitu 0,3264. Berapakah nilainya P Z kurang dari N min 140 per 12 yang hasilnya 0,3264. Ini guys. Nah, kalian lihat 0,3264. Maka nanti nilainya adalah min 0,4 saya geser ke kanan. Nah, ini 0,05 saya turunkan ya. Maka nilainya adalah min 0,45. Paham ya? Inilah nilai P Z yang hasilnya 0,3264 yaitu min 0,45. Paham? Ya, karena ini sudah sama-sama PZ, maka bersisa N min 140 per 12 ya. Maka N min 140 sama dengan 12 dikalikan 0,45 itu adalah min 5,4. Maka nanti nilai N adalah 140 dikurangi dengan 5,4. Jawabannya 134,6 ya. Oke, semoga kalian semuanya paham. Silakan kalian ulang kembali ya guys. Kita masuk ke soal nomor 15. Hasil penjualan buah per hari para pedagang di pasar A terdistribusi normal dengan rata-rata ya, rata-ratanya adalah 150.000. Simpangan bakunya itu adalah 4.000. Banyak pedagang di pasar A yang hasil penjualannya lebih dari 161.000. Nah, maka yang ditanya adalah P X lebih besar dari 161.000. Nah, inilah yang ditanyakan, Dek. Nah, bagaimana Mbak caranya? P X lebih besar dari 161.000 itu sama dengan P Z lebih besar. Nah, X kita rubah menjadi Z ya. Maka nanti X ini 161.000 ya. Saya kurangi dengan rata-rata. Ya, saya bagi dengan 4.000. Sampai sini paham? Paham ya? Maka nanti P Z lebih dari 11.000. Atau langsung aja ya. 11.000 saya bagi dengan 4.000. Oh, ini 4.000 bukan 400.
Ya, jawabannya adalah 2,75. Nah, kita kalau ingin dimasukkan ke tabel distribusi normal, itu harusnya P, Z kurang dari, gitu ya, Z1, Z kecil. Nah, ini kok lebih dari? Nah, maka kita akan berubah ya. Dirubahnya bagaimana? P, Z lebih dari 2,75 itu sama saja dengan 1 min P, Z kurang dari 2,75 ya. Sampai sini paham ya, Dik ya? Nah, selanjutnya kita akan mencari 2,75 itu nilainya berapa? Z, ya kita akan mencari Z1 yang 2,75. Saya akan buat nih Z kecil atau Z1-nya 2,75. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah ya 2,75. Nah, ini datanya 0, berarti saya buat di sini ya. 1 min 0,9970. Begitu ya, Dek ya. Hasilnya adalah 0,003. Ya, yang ditanya adalah persentasenya ya. Ya wis, saya tinggal kalikan dengan 100%. Ya, jawabannya 0,3%. Jawabannya adalah D. Saya lanjutkan. Berat 1000 buah semangka berdistribusi normal dengan rata-rata 5,6. Rata-ratanya 5,6 kilo, simpangan bakunya 1,2 kilo. Semangka yang memiliki berat kurang dari, ditanya P, X kurang dari 5,18. Ini berapa gitu ya? Ya, saya akan mencari P, X kurang dari 5,18. Jangan lupa X-nya saya rubah menjadi Z terlebih dahulu. Maka P, Z kurang dari X dikurangi rata-rata dibagi dengan simpangan. Oke, maka P, Z kurang dari 0,42 dibagi dengan 1,2. Ya, maka P, Z kurang dari min 0,35. Nah, silakan kalian mencari data pada saat Z-nya min 0,35. Bisa nggak, Dek? Bisa ya? Pasti bisa ya? Bisa ya, cari di rumah ya. Sama seperti ini langkahnya, poin 15 ya. Kita mencari pada saat Z-nya 2,75, maka 2,75 ya. Sama aja. Ya, hasilnya langsung aja ya. Hasilnya adalah 0,3632. Oke ya. Nah, pertanyaannya, ternyata semangkanya adalah 1000 buah. Maka semangka yang kurang memiliki berat kurang dari 5,18 kilo, tinggal kita kalikan aja. 0,3632 saya kali dengan 1000 ya. Jawabannya adalah 363,2. Jawabannya itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 17. Dalam ulangan matematika sebanyak 33%, siswa memperoleh nilai lebih dari, berarti saya punya X lebih dari 78,4, itu nilainya adalah 0,33. Ya, yang ditanya apa ini? Rata-rata ulangannya, diketahui simpangannya. Simpangannya 5, ditanya rata-ratanya. Oke ya guys, nah kita punya rumus kan kayak gini ya. Yang namanya P, X lebih besar dari 78,4 itu nilainya adalah 1 min P, X kurang dari 78,4 ya. Karena di dalam tabel distribusi itu nggak boleh lebih dari, yang terbaca adalah kurang dari. Oke ya guys, maka 1 min P, nah X-nya saya rubah menjadi Z, kurang dari X, saya kurangi dengan rata-rata, saya bagi dengan simpangannya 5. Nah, ini P, X lebih besar dari 78,4 kan nilainya 0,33. Saya masukkan di sini 0,33. Lalu, ini ya, pindah ruas ke sana ya. Maka nanti P, Z kurang dari 78,4 min rata-rata per simpangan sama dengan 1 dikurangi 0,33. Ya, maka nanti P, Z kurang dari 78,4 min rata-rata per simpangan
itu nilainya adalah 0,67. Nah, sekarang kita akan mencari nih, berapakah sih nilainya Z pada saat 0,67? Ya, nilai Z pada saat 0,67 itu ini deh. Ya, maka nilai Z-nya berapa? 0,4. Nah, ini kan artinya 0 ya. 0,00, ini adalah 0,01, ini 0,02, ini 0,03, ini 0,04 ya. Jadi seperti ini. Nah, ya. 0,67 itu sama saja dengan untuk Z 0,44. Ya, 0,44. Oke. Nah, maka nanti 78,4 min rata-rata per 5 sama dengan 0,44. 78,4 min rata-rata sama dengan 0,44 saya kalikan dengan 5 ya, yaitu 2,2. Maka nanti rata-rata sama dengan rata-ratanya saya pindah ruas ke sana ya, 2,2-nya saya pindahkan ke sana. Ya, 78 saya kurangi dengan 2,2. Jawabannya 76,2. Begitu guys, jawabannya C ya. Next, saya lanjut ke soal nomor 18. Hasil panen padi di daerah A berdistribusi normal dengan rata-rata 15 per hektar dan simpangan bakunya adalah 2 ton per hektar. Sebanyak 11,7% sawah di daerah A menghasilkan padi kurang dari gitu ya. Maka yang ditanya kayak gini deh, P X kurang dari K. K ini adalah nggak tahu ya. Nilainya adalah 11,7%. Ya, ditanya daerah A menghasilkan padi kurang dari gitu. Ya, maka nanti saya rubah seperti ini. Z kurang dari K dikurangi rata-ratanya 15 dibagi dengan simpangannya tuh 2. Jadi K ini artinya tuh hasil panen ya, hasil panennya yang kurang dari. Oke, nilai K-nya berapa? Atau di sini berarti X-nya ya, X-nya yang kita cari 11,7% itu sama aja 0,117. Pada saat Z-nya 0,117 itu berapa? Nah ini 0,117, nilai Z-nya adalah min 1,1 ya, ini kan ya. Nah, ini kan 0,0 ya. Ini adalah 0,01, 0,02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Ya, maka hasilnya adalah min 1,19. Saya akan masukkan nilai Z-nya adalah min 1,19, yaitu K min 15 per 2. Maka nanti K min 15 sama dengan min 2,38 ya. Maka nilai K-nya adalah 15 dikurangi 2,38, yaitu 12,62. Inilah nilainya K ya, maka ketemulah 12,62. Jawabannya adalah A. Nomor 19, diduga rata-rata masa pakai bohlam pada merek X paling sedikit 1.500 jam. Nah, ini berarti sama aja rata-rata awal ya, rata-rata populasi. Ini disebut rata-rata populasi, rata-rata umum. Ya, disebut rata-rata populasinya, yaitu X bar 0, 1.500. Ya, lalu apalagi? Sebuah uji coba dilakukan terhadap 16 lampu. Ya, 16 lampu itu adalah banyaknya sampel ya. Banyaknya sampel. Banyak sampel itu artinya N-nya ya. N-nya adalah 16. Diperoleh rata-rata masa pakai. Nah, ini rata-rata sampelnya ya. X bar. Sampelnya itu adalah 1468 dengan simpangan bakunya 100. Pertanyaannya, nilai statistik uji hipotesis permasalahan tersebut. Ya, kalau kita mencari nilai statistik hipotesis, itu rumusnya adalah T sama dengan
X bar dikurangi rata-rata populasi dibagi dengan simpangan baku dibagi dengan akarnya N. Nah, inilah rumus untuk nilai statistik hipotesis. Ya, saya akan masukkan T sama dengan 1468 dikurangi 1500 ya, dibagi dengan simpangannya itu adalah 100. Saya bagi dengan akar 16. Akar 16 itu 4 ya. Maka 1468 dikurangi 1500 itu kan min 32. Min 32 saya kali dengan 4/100 ya. Ya, 32 dikalikan 4 itu adalah min 128 ya. Saya bagi dengan 100. Min 1,28. Ya, jawabannya adalah poin C. Oke, silakan soal nomor 20. Kalian coba kerjakan ya untuk belajar kalian di rumah. Untuk saya menghitung, jawabannya itu adalah poin C. Silakan ya, Dik ya. Semoga bermanfaat pelajaran kali ini dan kalian semua bisa ya menghadapi PAT tahun ini. Semangat belajarnya. Assalamualaikum.